Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Novita dari D4 Kesehatan Gigi semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kerukunan umat beragama. Yang pertama, pengertian kerukunan umat beragama. Rukun dari bahasa Arab atau ruknun, artinya asas-asas atau dasar, seperti rukun Islam. Rukun dalam arti adalah baik atau damai. Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar walaupun berbeda agama. Kerukunan dalam Islam diberi istilah tasamu atau toleransi. Sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial masyarakat, bukan dalam bidang akikah Islamiyah keimanan, karena akikah telah digariskan secara jelas dan tegas. Kerukunan umat beragama adalah menciptakan persatuan antar agama agar tidak terjadi saling merendahkan dan menganggap agama dianutnya paling baik. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan antar hidup dalam bermasyarakat. Kerukunan umat beragama dalam pemerintah. Maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Bahwasannya Indonesia itu bukan negara agama, tetapi adalah negara bagi orang yang beragama. Selanjutnya itu macam-macam kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan antar pemeluk agama yang sama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Misalnya kerukunan sesama umat Islam atau kerukunan sesama penganut umat Kristen. Kerukunan antar umat beragama lain yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama yang berbeda. Misalnya kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Buddha, atau kerukunan yang dilakukan oleh sesama agama. Selanjutnya yaitu perlunya kerukunan hidup beragama. Yang pertama, manusia Indonesia satu bangsa hidup dalam satu negara, satu ideologi Pancasila. Ini sebagai titik tolak pembangunan. Pembedaan suku, adat, dan agama saling memperkokoh persatuan. Kerukunan menjamin stabilitas sosial bagi masyarakat, mutlak pembangunan. Kerukunan dapat diarahkan dan dimanfaatkan untuk melancarkan pembangunan. Ketidakrukunan menimbulkan bentrok dan perang agama, mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di Indonesia, agama memegang peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bahkan tercantum di sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya itu kerukunan umat beragama merupakan hal yang sangat penting, di mana ada banyak sekali manfaat yang bisa dapat diantaranya. 1. Mencegah timbulnya konflik yang mengatasnamakan agama. 2. Adanya perasaan damai dan aman dari pemerintah. 3. Meningkatkan toleransi beragama di Indonesia, mencegah adanya dominasi yang salah dan pemeluk agama mayoritas. 3. Kerukunan umat beragama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjemuk. Masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam agama, suku, ras, dan golongan. Selanjutnya yaitu kerukunan umat beragama adalah konsep yang berisi 3 pokok dalam kerukunan umat beragama. Berikut adalah kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan antar sesama umat beragama meskipun menganut agama yang sama adanya. 2. Kerukunan antar sesama umat beragama penting agar tidak muncul konflik. 3. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar
umat beragama merupakan hal yang paling penting mencegah adanya konflik yang terjadi akibat perbedaan keyakinan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membangun kerukunan umat beragama. Berikut beberapa cara yang bisa diikuti untuk turut membangun kerukunan umat beragama. Yang pertama, membangun kerukunan internal umat beragama yang kokoh. Dua, membangun kerukunan umat beragama serta kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah yang kokoh. 3. Kerukunan berperan dalam membangun harmoni dan persatuan nasional dalam kehidupan sosial di Indonesia sebagai upaya untuk mewujudkan hubungan kerukunan umat beragama. Yang keempat, menciptakan suasana beragama yang kondusif sehingga bisa lebih mengalami dan menghayati ajaran dan amalan dari agama masing-masing. 5. Memahami pentingnya nilai-nilai kemanusiaan agar bisa dijadikan pedoman untuk melaksanakan prinsip-prinsip interaksi sosial dan politik. 3. Menunjukkan adanya sifat kedalaman dalam berinteraksi dengan umat beragama. 6. Menunjukkan adanya sifat keteladanan dalam berinteraksi dengan umat beragama. 7. Mendalami nilai dan ajaran agama yang bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari yang berperi kemanusiaan dan mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan. 8. Mengutamakan cinta dan kasih dalam kehidupan beragama. 9. Menghilangkan rasa saling curiga terhadap umat pemeluk agama lainnya. 10. Menghargai perbedaan yang ada serta menyadari perbedaan adalah realita masyarakat yang bisa pemerintah kehidupan bermasyarakat. 11. Mampu menyaring informasi sehingga tidak terjebak dalam pengaruh berita palsu. 12. Menahan diri agar tidak terpancing emosi dan terjebak dalam perdebatan yang sia-sia. Sekian penjelasan materi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.